A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika Allah menciptakan pada surga, Allah berfirman pada surga, "Wahai surga, aku telah menciptakanmu dengan surga." Jadi surga itu terbuat dari surga, arti sangatlah mulia. Jadi yang pertama kali dikatakan surga adalah qad aflahal mu'minun. Qad aflaha, sungguh telah beruntung sapa al mu'minuna, orang-orang yang beriman. Yaitu orang-orang beriman, allazina orang-orang hum mereka fi salatihim, di dalam salat mereka, khashi'una, orang-orang yang khusyuk. Orang yang beruntung, orang yang beriman adalah ciri-cirinya orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Ini adalah contoh orang yang beruntung, tapi tidak satu. Wallazina, dan orang-orang hum mereka anil lagwi, dari lahan, mu'riduna, orang yang berpaling. Lagi, orang-orang yang beriman itu adalah contoh orang-orang yang selalu berpaling dari lahan. Ada lahan, langsung meninggalkan. Jadi lahan itu sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak ada pahalanya, juga tidak dosa, tapi tidak ada manfaatnya. Tapi di situ Allah memerintahkan supaya berpaling dari lahan, karena orang-orang yang iman, ciri-cirinya orang iman ada lahan ditinggalkan. Boleh kita mengerjakan sesuatu tapi tidak berlebihan. Contoh saja seperti main bola. Main bola itu boleh, tapi tidak terus-terusan. Jadi pagi sampai siang main bola, siang sampai sore main bola lagi. Nah, itu disebut lahan. Boleh main bola tapi asalkan jangan berlebihan. Wallazina, dan orang-orang hum mereka li zakati, pada zakat, iku fa'iluna, orang yang berpaling. Lagi juga orang yang iman, yaitu orang-orang yang fa'iluna, orang-orang yang mengerjakan. Dan ciri-ciri orang beriman lagi adalah orang-orang yang selalu mendatangkan pada zakat. Jadi siapapun orang iman supaya mendatangkan pada zakatnya. Jangan sampai kita beranggapan bahwa zakat itu adalah pajaknya orang iman. Itu salah besar. Contoh seperti sahabat Nabi yang bernama Sa'labah. Jadi Sa'labah itu dulunya orang-orang yang miskin, bahkan pakaian pun hanya satu, itu pun gantian dengan istrinya. Jadi ketika Sa'labah sholat wajib, di situ Sa'labah langsung pergi, ketika salam langsung pergi karena gantian dengan istrinya. Kemudian minta pada Nabi, tidak kuat dengan kesengsaraan yang dia rasakan, kemudian minta jadikan orang yang kaya. Jadi di situ Nabi pesan, apakah setelah kamu jadi kaya kamu menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu mengerjakan pada sodakonya? Sa'labah berjanji iya. Tapi di situ tidak. Ketika Nabi memberikan kekayaan pada Sa'labah, diberikan domba atau gembalanya berapa curang, 3 curang. Dan di situ Sa'labah udah mulai berpaling, sehingga tidak mau mendatangkan zakat. Di situ zakatnya Sa'labah tidak diterima lagi oleh Allah. Wallazina, dan orang-orang hum mereka li furujihim, pada farji mereka, hafiduna, orang-orang yang menjaga. Dan orang iman adalah orang-orang yang bisa menjaga pada farjinya. Tidak membuang farjinya sembarangan. Contoh seperti kalau misalkan yang belum menikah seperti onani, atau kalau perempuan masturbasi,
Kalau misalkan yang sudah menikah itu ya mungkin mencari kepuasan lain di luar sana, atau bisa mungkin ya menyewa wanita lain atau selingkuh dengan wanita lain atau dengan laki-laki yang lain. Itu kalau wanita. Illa kecuali ala azwajihim, atas istri-istri mereka, auma atau apa-apa malakat yang memiliki apa aimanuhum tangan kanan mereka. Malakat yang memiliki apa aimanuhum tangan kanan mereka, ya fa innahum maka sungguh mereka ghairu malumin selain orang yang dicela. Ghairu malumin selain orang yang dicela. Ya kecuali atas istrinya atau pada budaknya. Orang yang memiliki tangan kanan maksudnya yo budak. Kalau zaman sekarang ya tidak ada namanya budak, pembantu, tapi itu pun pembantu ya harus dihormati, ya punya yo, kalau kita ya dalam Indonesia punya HAM, ya tidak mau, ya tidak boleh seenaknya saja. Jadi ya pembantu itu ya bisa dikatakan orang yang lebih agung daripada budak. Kalau budak itu ya sama sekali tidak ada harga dirinya. Jadi budak itu ya kita apain aja ya tidak apa-apa. Jadi zaman sekarang, zamannya Nabi, budak sudah dimerdekakan semua. Ya, apabila kita mengerjakan semua itu, kita bukanlah orang yang dicela. Kan tetapi paman maka barang siapa ibtago yang menghendaki, maksudnya mencari, yang menghendaki maksudnya mencari, waro adzalika selain di belakangnya demikian itu, waro adzalika selain di belakangnya demikian itu. Faulaika maka demikian itu mereka, faulaika maka demikian itu mereka, mereka al-aduna orang-orang yang melanggar. Mereka al-aduna orang-orang yang melanggar. Jika akan tetapi maka barang siapa yang menghendaki, maksudnya mencari di belakangnya, maksudnya sudah mempunyai istri tapi kok ingin menghendaki mencari kepuasan yang lain di luar sana, itu adalah orang-orang yang melanggar, bukan mengeluarkan farjinya bukan kepada istri ataupun budak, tapi orang lain yang bukan mahramnya. Atau bisa jadi kalau dalam dunia sekarang menyewa orang lain, menyewa PSK gitu, nah itu nggak boleh, karena apabila kita melakukan, kita akan menjadi orang-orang yang melanggar. Berarti kita bukanlah termasuk orang-orang yang beruntung, beriman yang mempunyai keuntungan yang besar, yaitu mendapatkan surga. Lagi waladina, dan orang-orang hum mereka diamanatihim pada amanah mereka, wa ahdihim dan janji mereka, ikurrauna orang-orang yang menjaga, Lagi ciri-cirinya orang yang beriman, orang yang dikatakan beruntung, yaitu orang-orang yang bisa menjaga pada janji dan amanahnya mereka. Amanah apabila kita diamanahi oleh orang lain, supaya dijaga benar-benar. Ya walaupun banyak kendala di dalam menjaga amanah itu, tapi harus tetap kita sampaikan, kita jaga amanah tersebut, wa'din dan janji kita. Kemudian apabila kita menjanji kepada seseorang, supaya ditepati. Walaupun pada anak sendiri harus kita tetapi, karena ini termasuk dari janji. Misalkan punya anak, kita janji apabila ranking 1 kita belikan mainan, supaya ditepati janji kita. Jadi anak yang sudah ranking 1 kita belikan mainan agar anak itu tidak kecewa.
apalagi dengan orang lain. Nah, janji ketemuan di sini, yo sudah janji, yo supaya ditetapi janjinya. Jadi apabila kalau ingin janji, yo bilang dulu insya Allah, kalau bisa yo datang, kalau nggak bisa yo nanti dikabari lagi, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Walazina, dan orang-orang hum mereka ala sholawatihim atas beberapa sholatnya mereka, yuhafizuna orang-orang yang menjaga. Walazina, dan orang-orang hum mereka ala sholawatihim atas beberapa sholatnya mereka, yuhafizuna orang-orang yang menjaga. Lagi contohnya orang yang beriman, yang dikatakan beriman adalah orang-orang yang bisa menjaga pada sholatnya. Sholat itu bisa khusyuk dan bisa terjaga, dan sampai sholat itu selalu kelendrang. Jadi yo misalkan zuhurnya jam 11, yo datangnya jam 12, itu otomatis yo kelendrang sholatnya. Jadi sholatnya yo tidak terjaga, tidak teratur. Yo kalau bisa yo tepat waktu ada azan, yang monggo langsung ambil air wudhu, persiapan sholat sunat di masjid, kemudian tunggu waktu pada sholat wajib. Seperti itu. Ulaika, mereka itu, hum mereka, alwarithuna orang-orang yang mewaris. Ulaika, mereka itu, hum mereka, alwarithuna orang-orang yang mewaris. Jadi mereka itu, jadi orang yang bisa menjaga pada sholatnya, bisa khusyuk sholatnya, bisa mendatangkan zakat, bisa menjaga farjinya, kemudian amanah dan janjinya bisa dijaga, yaitulah orang-orang yang mewaris. Jadi mereka itu semua orang-orang yang mewaris pada surga Firdaus. Dengan cara begini kita sudah mendapatkan surga Firdaus. Ya tidak harus perang, yo kita diberikan kenikmatan apalagi, kurang apalagi diberikan oleh Allah. Nabi ayya ala rabbikuma tukadziban. Jadi nikmat mana lagi yang engkau dustakan. Jadi kita ini ya, apabila kita niati ya karena Allah ya pasti gampang. Tapi yo dalam setelah kehidupan ya pasti ada salah satu yang kelendrang. Ya mungkin dari kita berjanji dengan orang, yo kita dustai, kita dalam amanah yang kita tidak menjaga amanahnya, itu pasti akan terjadi dalam diri kita, tapi tidak sengaja ya, tapi yang harus ditobati. Allazina orang-orang, warithuna orang yang warisuna, ialah alladzina orang-orang yarithuna yang mewaris mereka al-firdausa pada surga Firdaus. Jadi orang mewaris, kalau alladzina orang-orang yarithuna yang mewaris mereka al-firdausa pada surga Firdaus. Mereka fiha di dalam surga Firdaus iku khaliduna orang-orang yang kekal. Di orang yang mewaris, jadi orang yang mewaris pada surga Firdaus ialah yang mereka tadi yang seperti di atas. Mereka di dalam surga Firdaus adalah orang-orang yang kekal. Apabila sudah masuk surga, ya udah kita tidak bisa keluar lagi. Mengapa kita dikatakan beruntung? Qad aflaha, sungguh beruntung. Nah, kenapa dikatakan beruntung? Ya karena tadi surga itu terbuat dari surga, dan di dalam surga itu terdapat berbagai macam kenikmatan, berbagai segala kebaikan, kebahagiaan yang hakiki yang tidak pernah kita lihat di dunia. Contoh dari pemandangan yang pernah kita lihat walaupun paling bagus di dunia, yaitu tidak apa-apanya dengan pemandangan di surga. Karena surga itu adalah tempat yang yang mulia, yang sangat indah dipandang di mata. Dia segala kebahagiaan, kenikmatan ada di surga, dan kita tidak akan merasa kecewa sedikit pun, dan juga kita tidak merasakan hal-hal yang jelek di surga. Contoh ya seperti kencing atau buang air besar atau ngeludah, kita nggak pernah ngeludah di surga.
Seperti itu. Dan makanannya pun ya terasa nikmat. Nah, itu rasanya tuh tidak akan pernah habis, dan juga kita tidak pernah merasakan yang namanya enek makan makanan yang ada di surga. Jadi ya kita selalu merasakan nikmat terus. Berapa hari? Yo, gak usah ditanya. Khalidina fiha abada. Jadi ya selama-lamanya di dalam surga. Ini yo sepele hadisnya orang iman, sepele tapi yo dalam pengerjaan kehidupan realitanya yo sangatlah susah. Tapi kalau kita menjaga dengan berusaha bersungguh-sungguh minta berdoa pada Allah, otomatis kita diberi jalan yang mudah. Ini ciri-cirinya orang yang beriman. Belum lagi kita memasuki ciri-cirinya orang munafik. Ciri-cirinya orang munafik itu ya sangatlah banyak. Orang munafik dengan orang kafir justru lebih gampang dikenal orang kafir. Kalau orang kafir yo pasti ada berapa ayat saja, kadang 2 ayat, 3 ayat, itu paling banyak orang kafir. Kalau orang munafik, contoh surat Al-Munafikun, itu sangatlah panjang. Kalau orang kafir ya otomatis ya tidak mempercaya Quran dan hadis. Udah itu orang kafir. Kalau orang munafik yaitu orang iman tapi di dalam dirinya ada benak hati yang terselubung, yang mungkin ada sikap iri dengan orang lain, atau sikapnya tidak mau ngalah dengan orang lain, tidak mau ngalah dengan orang lain, yaitu sifatnya orang munafik. Apabila bercerita ya berdusta dan lain sebagainya. Tapi ada banyak dijelaskan. Tapi di dalam hadis itu ada 3. Jadi 3 ciri orang munafik, yaitu ketika dia bercerita dia berdusta, ketika dia dipercaya dia khianat, dan ya pokoknya di situ ada cerita bohong, ya, berdusta, kemudian tidak amanah, terus ke apa ya, ini lupa ya, terlupakan. Pokoknya ada 3. Tapi kalau dalam kita dalam hadis berikutnya itu ada banyak sekali ciri-cirinya orang munafik. Bukan hanya 3 tapi ratusan. Kalau misalkan kita